Siap diberkati dengan firman Tuhan? Saya melihat ada sesuatu urgenitas yang gereja Tuhan harus miliki. Kalau kita baca di dalam kitab Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama. Kita akan baca di ayat yang ke-20. 24 sampai ayat yang ke-29. Kolose pertama ayat yang ke-24 sampai 29. Saya semakin hari semakin menyadari bahwa portal itu terbuka dan saya bisa masuk lewat portal itu semakin real, saudara. Saya kalau ngomong begini, saudara jangan anggap di langit itu ada semacam portal di gang-gang itu, saudara. Ini portal, ini alam roh, the pathway, saudara. Jalur menuju tahta itu benar-benar real. Buat mereka yang terus bertekun menggunakan anugerah Tuhan untuk masuk, sudah harus pakai itu setiap hari. Karena nggak ada tempat yang aman di bumi ini kecuali hadiratnya. Amin. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Ternyata melayani itu, orang yang dilayani itu adalah hasil daripada penderitaan. Amin. Betul? Seorang pelayan yang benar itu selalu menderita supaya yang dilayani itu luar biasa. Paulus mengatakan begini, maut bekerja dalam diriku supaya hidup bekerja dalam dirimu. Amin. Sama, seorang bapak atau orang tua bekerja keras supaya penderitaan orang tuanya ini membuat anaknya itu tidak menderita. Betul? Supaya mereka bisa hidup tanpa penderitaan. Amin. Artinya, memang anak layak untuk mendapatkan yang terbaik daripada orang tuanya. Betul? Pelayan-pelayan yang terbaik dari Tuhan adalah selalu maut bekerja di dalam dirinya. Supaya hidup itu bekerja di dalam orang yang dilayani. Artinya apa, saudara? Kalau maut bekerja di dalam dirinya Paulus, Paulus itu mematikan segala kedagingannya. Hanya dengan kematian daging, Paulus bisa memberikan kehidupan. Amin. Amin. Pelayan Tuhan yang tidak mati dagingnya tidak akan pernah bisa memberikan kehidupan. Mereka hanya bisa memberikan ayat-ayat Alkitab. Betul? Pelayan yang benar itu adalah mati kedagingannya supaya bisa memberikan kehidupan. Karena kehidupan itu dihasilkan daripada kematian daging. Amin. Haleluya. Bukan berarti saudara dikasih mobil Velfire semuanya, Alphard semua, dengan saya becak karena saya menderita buat saudara. Tidak ada kaitannya dengan jenis itu tipe-tipe kendaraan. Tidak ada hubungan dengan itu. Itu adalah kehidupan. Ayo kita lanjutkan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskannya. Meneruskan, atau kita baca tadi ayat yang 24, saya belum selesai. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Luar biasa Paulus. Untuk tubuhnya, yaitu gerejanya. Jemaatnya itu adalah gerejanya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, pelayan gereja. Sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia. Perhatikan, yaitu apa? Jadi Paulus itu memiliki mandat dari Bapa, dari Tuhan, dari Yesus dan Roh Kudus. Yaitu apa, saudara? Untuk menyatakan, membuka rahasia, ya kan? Katakan rahasia. Untuk meneruskan di mananya? Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Apa firman yang harus diteruskan kepada jemaat di Kolose pada waktu itu? Yaitu apa? Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada siapa? Orang-orang kudusnya. Jadi ada rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, yang belum disingkapkan sebelumnya, betul? Paulus menjadi pelayan,
dari firman ini, saudara. Untuk dinyatakan kepada siapa? Kepada gerejanya, betul? Ayat yang ke-27. Kepada mereka, Allah mau. Kepada mereka itu siapa, saudara? Kepada mereka itu siapa? Kepada orang-orang kudusnya itu. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Lewat mereka. Kepada gerejanya juga Allah ingin memberitahukan. Betapa kayanya dan mulianya. Rahasia itu, ya kan? Yang tersembunyi dari abad ke abad itu kan. Dari turunan ke turunan itu ya. Yang belum disingkapkan sebelumnya. Jadi rahasia yang tersimpan. Tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan itu, saudara. Itu adalah rahasia yang penuh dengan kekayaan. Amin. Penuh dengan kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Dan kalau kita mengerti rahasia itu. Maka kekayaan rahasia itu dan kemuliaan rahasia itu akan kita alami, saudara. Amin. Jadi kekristenan itu bukan agama sebenarnya. Kekristenan itu adalah berbicara tentang Kristus. Amin. Katakan amin. Karena Yesus datang ke dunia bukan untuk membawa agama, saudara. Betul? Agama itu adalah identitas yang ada di sebuah negara. Betul? Agama itu adalah identitas untuk membedakan kepercayaan yang satu dengan yang lain, betul? Tapi Yesus Kristus datang ke bumi ini bukan untuk membawa agama. Tidak, karena dia bukan tokoh agama, betul? Yesus bukan tokoh agama, tetapi dia adalah firman yang menjadi manusia. Haleluya. Saya katakan, Yesus itu bukan apa? Tokoh agama. Amin. Namanya tidak bisa disandingkan dengan urutan-urutan nama yang paling besar. Nama-nama tokoh agama di dunia ini, saudara. Nama Yesus tidak bisa disandingkan dengan urutan-urutan tokoh-tokoh terkenal di dunia ini, saudara. Nama Yesus di luar urutan daripada tokoh-tokoh nama-nama besar di dunia ini, saudara. Amin. Karena nama Yesus tidak bisa disandingkan. Nama Yesus itu lebih tinggi dari segala nama. Amin. The name of Jesus above all names. Katakan amin. Perhatikan, kekayaan kemuliaannya luar biasa, saudara. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah apa? Pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Dialah, Kristus itu yang kami beritakan. Oleh sebab itu kita harus memberitakan Kristus. Saudara harus mendengar Kristus. Amin. Itu yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan pergumulkan. Paulus itu fokusnya adalah apa, saudara? Fokusnya apa, saudara? Memberitakan Kristus. Amin. Membawa tiap-tiap orang kepada apa? Kesempurnaan dalam Kristus. Haleluya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Saya rindu setiap saudara harus mengusahakan dan bergumul dalam hal yang benar. Untuk apa? Segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dalam dirinya Paulus itu, saudara. Kalau Paulus itu memberitakan Injil dengan segala tenaganya, betul apa tidak? Tetapi saudara dan saya yang menerima pemberitaan Kristus itu, saudara harus menggunakan tenaga, mengusahakan, mengeluarkan tenaga saudara, supaya saudara mengalami kesempurnaan Kristus. Jadi tugas kita di bumi adalah sampai Kristus itu sempurna dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi inti kekristenan itu apa, saudara? Inti kekristenan bukan besar-besaran jumlah jemaat. Inti kekristenan itu bukan pinter-pinteran khotbah. Inti kekristenan itu bukan keren-kerenan di YouTube, saudara. Hey, saya melihat di YouTube itu, saudara, orang-orang yang tidak bisa khotbah cepat, saudara. Itu diedit, dipotong-potong. Sehingga kalau dia berkhotbah itu putus-putus, disambung, diedit itu seperti sambung menyambung. Sehingga itu cepat, saudara. Tapi kalau dia menyiarkannya secara normal, saudara. Live, saudara. Tidak seperti itu. Saya katakan kepada saudara, ini bukan masalah khotbah-khotbahan, betul apa tidak? Bukan pinter-pinteran khotbah, bukan hebat-hebatan khotbah, saudara.
Tetapi inti kekristenan itu apa saudara? Kristus, katakan 3. Ulangi 2, 3. Inti kekristenan apa? Siapa yang berani menentang kalau inti kekristenan adalah Kristus? Halo. Saya katakan tidak ada satupun orang yang bisa menentang inti kekristenan adalah Kristus. Kalau inti kekristenanmu adalah duit pelayanan, jumlah jemaat, dan kehebatanmu, saya katakan engkau telah menyimpang dari apa yang Tuhan ingin saudara inginkan. Yang Tuhan ingin saudara miliki. Amin. Haleluya. Saya katakan inti kekristenan adalah apa? Kristus. Katakan 3. Haleluya. Paulus sangat tegas. Paulus melayani Kristus. Bahkan di dalam kitab, waktu dia datang ke gereja di Korintus kalau tidak salah. Korintus atau aku tidak mau tahu yang lain selain Kristus Yesus. 1 Korintus 2. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah-indah, ya kan? Atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian kepada kamu. Kesaksian Allah kepada kamu. Tetapi yang kedua begini, saudara, perhatikan. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain apa? Yesus Kristus yang disalibkan. Amin. Saudara, Kristus itu menjadi sentral pemberitanya Paulus. Semua para rasul, sentralnya adalah Kristus. Katakan amin. Saya katakan, kalau saudara ngomong sentralnya salib itu benar. Tapi salib tanpa Kristus pun tidak gunanya. Amin. Katakan amin. Kebangkitan tanpa Kristus tidak gunanya. Amin. Kalau ngomong Kristus itu berarti ngomong penyaliban. Ngomong Kristus itu berarti ngomong tentang kebangkitan. Ngomong Kristus berarti ngomong pemerintahnya di tahta itu saudara. Kristus itu adalah sempurna. Katakan 3. Paulus mengatakan tadi rahasia yang berabad-abad lamanya. Katakan rahasia berabad-abad lamanya. Selama gereja belum menemukan rahasia yang sebenarnya yang harus mereka ketahui. Maka gereja akan berputar-putar. Seperti orang Israel berjalan berputar-putar di padang gurun saudara. Tetapi kalau saudara dan saya sebagai gereja Tuhan mengetahui, menerima penyingkapan rahasia yang berabad-abad dan turun-temurun itu saudara. Yang belum disingkapkan sebelumnya. Menemukan rahasia itu. Hidup kita tidak akan pernah berputar-putar lagi. Amin. Hidup kita akan lari cepat. Kita akan melangkah dengan pasti dan kita akan mengalami transformasi kehidupan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Katakan amin. Saya ulangi lagi di dalam Kolose pasal yang pertama tadi, saudara. Kolose pertama ayat yang ke-24 tadi. Saya harus menyampaikan ini. Karena gereja Tuhan harus mendapatkan rahasia ini, saudara. Amin. Ayat yang ke-26. Rahasia yang tersembunyi. Apa rahasianya? Rahasianya adalah apa? Kristus. Dalam bahasa Inggris kita baca. Coba Amplified Bible. The mystery of which was hidden for ages and generation from angel and men. But is now revealed to his holy people, the saints. Kemudian ayat yang ke-27. To whom God was pleased to make known how great for the Gentiles are the riches of the glory of the mystery which is Christ within and among you, the hope of realizing the glory. Amin. Katakan amin. Jadi saudara, rahasia yang berabad-abad lamanya itu, yang tersimpan aman itu saudara. Bahkan dari turunan ke turunan, dari generasi ke generasi, itu belum dibukakan. Tetapi sejak Tuhan mati dan bangkit naik ke surga dan kemudian memiliki para rasul itu, maka Tuhan menyingkapkan rahasia yang berabad-abad itu. Amin. Dan rahasia itu penuh dengan kekayaan dan kemuliaan yang luar biasa. Kalau saudara saya hidup dalam rahasia itu, saya percaya hidup kita tidak akan sama lagi. Apa rahasianya saudara? Singkatnya adalah rahasianya apa? Christ within you and among you. The hope of realizing the glory. Amin.
Kristus di dalam dan di antara kamu. Pengharapan realizing mengenai penyadaran akan kemuliaan. Pengharapan yang menyadarkan akan kemuliaan. Kita baca dalam TPT. TPT. Living within you is the Christ who floods you with the expectation of glory. Dengan hidup di dalam kamu, Kristus yang membanjiri kamu dengan apa? Expectation, pengharapan kemuliaan. Ini adalah misteri Kristus yang tinggal di dalam kita. Become a heavenly treasure. Menjadi sebuah harta ilah surgawi, ya kan? Chest itu menjadi apa namanya? Chest itu bukan dada, menjadi inti kekayaan surgawi dari pengharapan yang dipenuhi dengan kekayaan kemuliaan bagi orang-orangnya, dan Allah ingin setiap orang mengenalnya, saudara. Dengan kata lain begini, rahasia yang berabad-abad dan turunan-turunan itu terjaga sedemikian rapinya sehingga belum disingkapkan, tapi saat Paulus menulis itu disingkapkan, yaitu Kristus di dalam kita. Katakan dua tiga. Katakan dua tiga. Kristus di dalam diri kita. Amin. Gereja harus mengerti, gereja harus mendapatkan penyingkapan tentang rahasia Kristus di dalam kita. Amin. Karena inti kekristenan adalah Kristus. Katakan inti kekristenan adalah Kristus. Sekali lagi, inti kekristenan bukan yang lain. Amin. Inti kekristenan bukan anugerah, tetapi apa? Kristus. Inti kekristenan bukan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Halo. Ulangi 2, 3. Inti kekristenan bukan bahasa Ibrani dan bukan bahasa apa? Yunani. Makanya saudara jangan berdebat gara-gara bahasa, betul? Katakan amin. Inti kekristenan bukan liturgi gereja. Banyak orang bertengkar karena liturgi. Betul? Inti kekristenan bukan organisasi gereja. Sehingga denominasi A dengan denominasi B berkelahi gara-gara apa? Berbeda doktrin. Betul? Kristus tidak membawa denominasi. Kristus tidak membawa liturgi tertentu. Amin. Tapi Kristus itu adalah intinya, amin. Jadi saya katakan inti kekristenan adalah apa tadi? Kristus. Kristus di dalam kita, katakan 2, 3. Dan kita di dalam Kristus. Segala sesuatu yang keluar dari inti kekristenan ini, maka kekristenan tersebut akan mengalami stagnasi. Kekristenan itu tidak akan bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan buat mereka. Haleluya. Saya katakan inti kekristenan apa? Kristus di dalam kita dan apa? Kita di dalam Kristus. Haleluya. Semua doktrin gereja, semua penyampaian khotbah kita itu harus bersentral kepada apa? Kristus di dalam kita dan apa? Kita di dalam Kristus, saudara. Saya lihat di dalam Alkitab mengatakan segala sesuatu yang tidak terhubung dengan kepala itu di mana? Yesus yang adalah kepala. Kolose mungkin. Atau Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Efesus pasal yang ke-4. Tetapi dengan berpegang teguh kepada apa? Kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal. Ke arah mana? Ke arah dia siapa? Kristus.
Berarti Kristus yang adalah kepala itu tujuan hidup kita. Katakan amin. Saya berharap sudah menangkap kebenaran yang saya sampaikan ini. Sekali lagi saya katakan, inti kekristenan saudara dan saya adalah apa? Kristus di dalam kita dan apa? Kalau kita tidak memahami ini, kita akan bosan sebagai orang Kristen, saudara. Betul? Dan kita akan mudah digoncangkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Di dalam ayat yang ke-13 kalau tidak salah. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan apa? Standar dan ukurannya adalah siapa? Christ. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan the measure of the stature of Christ. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. To a mature man, to the measure of the stature which belong to the fullness of Christ. Jadi Kristus itu yang menjadi ukuran, betul? Katakan Kristus. Kristus menjadi sentralnya, Kristus menjadi ukurannya, Kristus menjadi kepalanya, Kristus menjadi arah perjalanan hidup kita. Katakan amin. Kalau kita tidak menjadikan Kristus itu sebagai intinya dalam hidup kita, yaitu Christ in us and we are in Christ, Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, maka saya katakan kita akan mudah di dalam ayat yang ke-14, mudah diombang-ambingkan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Ini kalau mereka berpusatkan pada Kristus, bukan? Tetapi kalau kita tidak berpusatkan pada Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, maka kita akan menjadi anak-anak yang akan mudah diombang-ambingkan oleh apa, saudara? Oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan oleh apa? Permainan palsu manusia dalam apa? Kelicikan yang menyesatkan. Ini sangat menakutkan di hari-hari terakhir ini, saudara. Orang muda untuk diombang-ambingkan oleh berita hoax, betul apa tidak? Betul apa tidak? Itu bukan masalah doktrin saja, saudara. Tapi dalam kehidupan ini orang bisa gonjang-ganjing, bisa terombang-ambing, tidak ada kepastian kalau mereka tidak mengerti sesuatu tujuan hidup, betul? Sama kalau kita tidak mengerti tujuan atau inti sari kekristenan, yaitu Kristus di dalam kita dan kita dalam Kristus, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan oleh apa? Permainan palsu manusia. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya ingin saudara mengerti rahasia ini. Amin. Katakan amin. Katakan Christ in us. And we are in Christ. Haleluya. Paulus berkata begini. Galatia pasal 4 ayat 19. Saya harus menyampaikan ini, saudara. Menyampaikan tentang Kristus ini lebih detail. Amin. Siapa yang menentang Kristus, dia sedang tidak menentang manusia, tetapi menentang kebenaran. Amin. Katakan amin. Saya tidak takut dengan orang menentang apa yang saya ajarkan ini, saudara. Kenapa? Karena saya intinya Kristus yang saya beritakan. Bukan duit, bukan yang lain. Makanya kalau Kristus dalam diri saya dan saya dalam Kristus, itu yang saya beritakan. Maka saya ada di dalam tempat yang tidak bisa digoyahkan. Saudara pun akan ada di tempat yang seperti itu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai apa? Fokusnya Paulus apa? Kristus, saudara. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betul? Perhatikan saudara, bagaimana Paulus, saudara, menderita sakit bersalin buat jemaatnya, buat anak-anak rohani yang di Galatia, gereja di Galatia, menderita sakit bersalin supaya apa? Rupa Kristus itu benar-benar terbentuk di dalam diri mereka. Saya ingin sudah menyadari yang dimaksudkan oleh Paulus, Kristus di dalam itu siapa?
Ulangi. Yang dimaksudkan Paulus, Kristus di dalam kita, itu siapa? Betul? Yang dimaksudkan Paulus, Kristus yang di dalam diri kita, yang belum tersingkap sebelumnya, yang tersembunyi berabad-abad dan dari keturun-turun belum disingkapkan waktu itu. Siapa dan apa maksudnya? Kristus di dalam kita itu saudara. Karena rahasianya berisi tentang apa? Kristus di dalam kita. Dan kita di dalam Kristus, betul? Betul apa tidak? Apa yang dimasukkan oleh Paulus, Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Haleluya. Saya ingin mengajak saudara membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi apa? Ini saat manusia telah jatuh dalam dosa, bukan? Sesungguhnya manusia itu telah menjadi apa? Salah satu dari kita. Ayat ini sebenarnya sulit untuk dipahami. Penterjemah manapun, penafsir manapun ini sulit saudara. Saya melihat secara logika saya saja saudara. Ayat ini sebenarnya adalah diucapkan oleh Tuhan saat manusia sudah jatuh dalam dosa, bukan? Bagaimana sesungguhnya manusia telah menjadi manusia yang mana? Manusia yang jatuh dalam dosa. Betul? Bagaimana manusia yang telah jatuh dalam dosa menjadi seperti salah satu dari pribadi Allah. Berarti salah satu dari pribadi Allah ada yang berdosa. Betul? Halo. Ya, paham nggak? Jadi alurnya, katakan alurnya. Alurnya adalah manusia diciptakan, kemudian manusia apa? Jatuh, ya kan? Pada waktu manusia jatuh, kemudian Allah berfirman. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi, saat manusia sudah jatuh itu, seperti ditegaskan kalau menurut bahasa ini. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi apa? Salah satu dari kealahan, ya kan? Saya tidak pakai kata Tritunggal, tapi kata apa? Kealahan, Godhead, saudara. Godhead. Kita itu berarti lebih dari satu, bukan? Coba Amplified Bible. MPC. The Lord God said, behold, the man has become like apa? One of us. Us itu siapa saja? Menurut Amplified Bible. Father, Son di sini siapa? The Word, ya kan? And siapa? The Holy Spirit, ya kan? Berarti one of us. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa itu saudara, menjadi salah satu dari kealahan. Betul? Siapa di sini? Sebenarnya Bapa nggak berdosa, Yesus nggak berdosa, Roh Kudus nggak berdosa. Bagaimana manusia yang berdosa menjadi seperti salah satu dari kealahan yang berdosa? Tidak ada saudara. Bapa itu kudus, Anak firman kudus, Roh Kudus itu apa? Kudus. Bapa itu roh, firman itu apa? Roh, Roh Kudus itu apa? Roh, betul apa tidak? Jadi yang benar kalau saya katakan melalui alur kebenarannya saudara, maka Allah berkata, Tuhan Allah berkata, lihat salah satu dari kita menjadi manusia. Amin. Amin. Setelah Allah tahu manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan berfirman, salah satu dari kita, Father, Son, and siapa? Holy Spirit, Father, the Word, firman, dan Roh Kudus menjadi apa? Menjadi manusia, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Karena tahu manusia telah jatuh dalam dosa, maka salah satu dari kealahan itu memilih untuk menjadi apa? Menjadi manusia yang berdosa. Karena nanti firman dalam kitab Yohanes pasal pertama, ini digenapi, katakan ini digenapi. Salah satu dari kealahan itu menjadi seperti siapa? Seperti manusia, betul? Siapa dari kealahan ini, pribadi kealahan ini yang menjadi manusia? Bukan Bapa, bukan siapa?
Bukan Roh Kudus. Katakan bukan siapa? Bukan Bapa, bukan siapa? Bukan Roh Kudus, bukan? Tetapi firman. Makanya dalam Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah siapa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah apa? Allah, saudara. Amin. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, saudara. Jadi firman itu siapa, saudara? Son tadi. Firman itu siapa? Allah. Amin. Sebab pada mulanya apa? Firman. Dan firman adalah siapa? Allah. Iya kan? Dan firman bersama-sama dengan siapa? Allah. Dan firman itu apa? Allah. Untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 22. Salah satu dari kealahan 3 pribadi Allah tadi. Menjadi seperti manusia. Amin. Katakan amin. Bagaimana caranya Allah yang firman itu menjadi manusia? Karena dalam ayat yang ke-14 Yohanes pasal pertama tadi. Yohanes pasal 14. Saya ingin saudara mengerti nanti di dalam hubungannya dengan apa yang dikatakan Paulus. Firman itu apa, saudara? Firman itu telah menjadi manusia. Kalau dalam bahasa Inggris, the word became flesh. Katakan became flesh. And the word, caranya salah satu dari kealahan, ya kan? Salah satu dari kealahan Allah itu 3 pribadi, betul? Betul apa tidak? Bapa, firman, siapa? Roh Kudus apa? Roh Kudus, saudara. Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus. Betul apa tidak? Bapa, Roh Kudus, firman, Roh Kudus bukan? Yang menjadi manusia tadi siapa? Firman, katakan firman. Firman menjadi apa tadi ini? Became flesh. Menjadi apa? Menjadi manusia. Nah, untuk menjadi manusia ini, Bapa menyediakan tubuh buat firman. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-5, ke-6. Ibrani pasal berapa? 10 ayat yang ke-5 dan 6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Terus. Dan atau ayat yang ke-5 dulu. Karena itu ketika ia masuk, ia di sini siapa? Tuhan, ya kan? Firman, katakan firman. Yang pada mulanya firman, yang adalah Allah, ya kan? Yang akan menjadi sama seperti salah satu, menjadi seperti siapa? Yang menjadi seperti siapa? Manusia, ya kan? Nah, untuk menjadi manusia, dari firman menjadi manusia itu, maka Alkitab mengatakan, waktu ia masuk ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia, maka Bapa itu telah menyediakan apa? Menyediakan tubuh bagi firman. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah apa? Menyediakan tubuh bagi siapa? Bagi firman tadi. Bagi Allah yang disebut Son tadi untuk menjadi manusia, betul? Katakan amin. Nah, tubuh ini ditaruh di mana, saudara? Tubuh itu ditaruh di dalam rahimnya siapa? Maria. Ingat, tubuh Yesus itu materialnya, bahan bakunya tidak terbuat dari debu tanah. Tubuhnya Yesus itu tidak terbuat dari tubuh yang sama dengan tubuhnya Maria, Yusuf, dan keturunan Adam yang pertama. Katakan amin. Kenapa saya katakan begitu? Perhatikan. Perhatikan, saudara. 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-46 dulu kita baca. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang apa? Yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang apa? Yang rohaniah.
Betul? Ayat yang ke-47, perhatikan. Manusia pertama, siapa manusia pertama? Adam yang di Taman Eden. Berasal dari apa? Debu tanah. Apanya yang berasal dari debu tanah? Tubuhnya. Bersifat apa? Jasmani. Tetapi manusia kedua berasal dari mana? Dari surga. Betul apa tidak? Berarti kalau manusia pertama berasal materialnya dari debu dan tanah tubuhnya. Manusia kedua namanya siapa? The second man. Siapa namanya? Firman yang menjadi manusia tadi bukan? Itu berasal dari mana? Bahan bakunya. Dari surga sendiri saudara. Sebab kalau tubuhnya Yesus waktu dia menggunakan tubuh. Itu tubuh sama seperti saudara dan saya. Sebelum percaya kepada Yesus. Maka tubuhnya Yesus itu sudah terkontaminasi oleh dosa. Tidak mungkin tubuhnya Yesus bisa dipersembahkan dengan menerima hukuman mati di atas kayu salib itu. Bisa menanggung dosa kita. Karena tubuhnya Yesus sendiri ada unsur dosa. Betul apa tidak? Halo. Oleh sebab itu, waktu Yesus itu, waktu Maria, katakan waktu Maria. Kedatangan malaikat Gabriel saudara, ya kan? Bukan Jibril, tapi apa? Jibril dan Gabriel itu beda. Katakan 2, 3. Jibril dan Gabriel itu beda saudara. Tidak bisa disamakan. Gabriel itu saudara. Maka Maria berkata apa? Aku sepakat dengan perkataanmu. Jadilah kepadaku seperti yang kau firmankan. Pada waktu Maria dikasih janji. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan beri nama anak itu siapa? Yesus. Maka Maria langsung apa saudara? Bagaimana caranya, ya kan? Roh Kudus akan menaungi kamu, ya kan? Ya kan? Halo. Dan waktu Maria mendengar jawaban itu, langsung Maria berkata apa? Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Betul? Jadi detik Maria sepakat. Lukas pasal 1 ayat 38. Jadilah kepadaku seperti yang kau firmankan. Maka detik itu juga Yesus langsung masuk ke dalam siapa saudara? Rahimnya Maria. Katakan masuk dalam apa? Nah, waktu Yesus masuk ke dalam rahimnya Maria. Yesus tubuhnya ini saudara. Tidak dengan cara sperma membuai apa saudara? Membuai sel telur. Terjadi persilangan atau terjadi pembuahan sel telur dari sperma. Karena waktu Yesus datang ke dalam rahimnya Maria. Sama sekali tidak ada keterlibatan DNA jasmani maupun rohani dari Maria. Tetapi pada waktu Yesus masuk ke dalam rahimnya Maria itu saudara. Maka Yesus datang sudah dalam bentuk apa saudara? Janin. Sebab janin itu hasil proses dari apa saudara? Sperma dan apa? Sel telur. Betul? Sebab kalau proses ini dialami oleh Yesus, maka tubuhnya Yesus sebagian daripada Maria, sebagian dari siapa? Dari sperma, ya kan? Nah, pertanyaannya spermanya siapa? Ini bukan pekerjaan jasmani, ini pekerjaan rohani tadi, ya kan? Manusia pertama adalah dari debu dan tanah dan bersifat apa? Jasmani. Tetapi the second man, manusia kedua, namanya siapa tadi? Yesus. Dia berasal dari siapa? Surga. Dengan kata lain, waktu Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan itu. Maka Yesus langsung masuk ke dalam mana saudara? Rahimnya Maria dalam bentuk apa? Janin. Saudara jangan pertama, bagaimana caranya? Itu pekerjaannya Roh Kudus. Itu adalah Holy Spirit factor, amin. Katakan haleluya. Sehingga tugasnya Maria atas janin Yesus tadi hanya asupan makanan. Katakan 3. Tidak ada kaitan dengan DNA manusia Adam pertama.
Hanya asupan makanan. Sampai tubuhnya Yesus ini yang jadi menjadi bayi. Kemudian 9 bulan. Kemudian apa saudara? Kemudian apa? Melahirkan Maria, ya kan? Dan waktu melahirkan, saya katakan, yang melahirkan itu siapa namanya tadi? Maria yang melahirkan. Tapi yang dilahirkan siapa? Firman yang di Kejadian pasal berapa? 3 ayat 22. Amin. Yohanes pasal pertama, ayat pertama dan ayat 14. Siapa yang lahir tadi? Yang pada mulanya adalah firman. Yang adalah Allah, ya kan? Dan menjadi manusia. Diberi tubuh oleh Bapa, betul? Dan kemudian tubuh itu diberikan kepada Yesus untuk tinggal di mana saudara? Di dalam rahim. Rahimnya Maria hanya sebagai apa? Inkubator. Dan kemudian setelah genap 9 bulan sebagai manusia harus lahir. Maka Yesus lahir, betul? Yang lahir ini siapa? Pribadi kedua dari apa? Dari kealahan. Katakan ketiga. Saya tanya, nama Yesus itu diberikan sebelum Yesus lahir atau setelah Yesus lahir? Nama Yesus itu diberikan kepada Maria untuk identitas firman yang menjadi manusia. Katakan amin. Haleluya. Pada waktu belum menjadi manusia, namanya siapa? Namanya adalah firman. Katakan ketiga. Namanya adalah siapa? Firman. Katakan namanya siapa? Namanya adalah firman. Dan saya katakan pada waktu Yesus lahir, saudara, langsung ya, saya anggap saya melewati proses bayi ngwek-ngwek itu, saudara. Langsung Yesus menggunakan tubuhnya untuk identitas. Namanya siapa? Yesus. Katakan bersama saya, namanya siapa? Yesus Kristus. Katakan Yesus. Ulangi, namanya siapa? Dengan kata lain, firman yang pada mulanya itu sekarang tinggal dalam apa? Tubuhnya, ya kan? Maka namanya siapa? Yesus. Seperti manusia adalah makhluk roh, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh, betul? Pada waktu Yesus menjadi manusia, maka, katakan maka Yesus sama seperti manusia, ya kan? Dia adalah makhluk roh. Roh apa? Roh firman. Betul apa tidak? Katakan firman. Jiwanya namanya siapa? Secara manusia. Yesus. Tubuhnya namanya siapa? Yesus Kristus. Berarti tubuhnya yang dipakai namanya siapa? Yesus Kristus. Dia punya jiwa. Namanya siapa? Yesus Kristus. Rohnya yang adalah firman itu secara manusia. Namanya siapa? Yesus Kristus, karena dia mengosongkan dirinya dari kealahannya atau tidak menggunakan kealahannya, mengambil kemanusiaan. Amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Nah, perhatikan, dia berjalan di atas muka bumi berapa tahun? 33,5 tahun. 33,5 tahun. Berjalan selama berapa lama? 33,5 tahun. Amin. Katakan amin. Nah, pada waktu, katakan ketiga. Pada waktu dia berjalan di atas muka bumi, dia melakukan dosa? Enggak melakukan dosa. Dosa dalam tubuh, dosa di dalam pikiran, dia tidak lakukan itu, betul? Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Dan kemudian dia mati. Dia disalib di mana, saudara? Di kayu salib, bukan? Halo? Katakan, siapa yang disalib tadi? Pribadi kedua dari kealahan yang menjadi apa? Manusia yang telah mengosongkan kealahannya, betul? Untuk mengambil rupa sebagai seorang apa? Manusia, katakan yes, katakan amin. Mengapa Yesus berkata apa? Eli, Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau apa? Mengapa dia menyebut Allah? Kalau dia Allah, kenapa dia apa? Menyebut Allah, berarti dia bukan Allah, betul? Orang selalu berkata, Yesus itu bukan Allah. Karena waktu disebut dia menyebut apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau? Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia dan mengosongkan segala apa?
kealahannya mengambil kemanusiaan. Baik secara fisik tubuh maupun secara apa? Secara apa? Secara jiwa maupun secara pribadi roh. Betul apa tidak? Dia tidak menggunakan kealahannya tapi dia menggunakan kemanusiaannya. Amin. Katakan amin. Haleluya. Sehingga pada waktu dia berseru Eli Eli lama sabaktani. Dia tidak berdiri sebagai posisi Allah seperti Kejadian pasal 3 ayat 22. Katakan amin. Dia tidak berdiri sebagai posisi Allah pada waktu di Kejadian pasal 3 ayat 22. Katakan amin. Dan mengapa dia berkata Eli Eli? Mengapa Allah? Yang dimaksud Allah siapa di sini? Yang dimaksudkan adalah pribadi dari Bapa dan siapa? Roh Kudus yang telah tinggal dalam dirinya Yesus. Katakan telah tinggal dalam dirinya Yesus. Sebab pada waktu Yesus itu menjadi manusia mengenakan tubuh manusia ini saudara. Yesus mengosongkan dirinya sebagai gantinya. Tubuhnya Yesus menjadi apa? Menjadi rumah Bapa. Tubuhnya Yesus menjadi kediamannya Bapa dan siapa? Dan Roh Kudus. Amin. Sehingga sepanjang perjalanannya Yesus itu Bapa dan Roh Kudus ada di dalam hidupnya Yesus. Katakan amin. Haleluya. Itulah sebabnya kenapa Yesus bisa melakukan mujizat. Yesus melakukan mujizat bukan dari dirinya. Sebab Yesus sendiri berkata apa? Aku tidak melakukan ini dari diriku tapi dari Bapa yang mengutus aku. Kenapa dia melakukannya itu? Karena dia memilih untuk apa? Mengkenosiskan dirinya, mengosongkan dirinya. Katakan amin. Jadi mengapa Yesus berkata Eli Eli lama sabatani? Satu karena dia mengkenosiskan dirinya. Bergantung kepada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Yang sebelumnya diam di dalam dirinya Yesus. Amin. Tetapi pada waktu Yesus disalib. Maka Allah Bapa dan Allah Roh Kudus itu meninggalkan siapa saudara? Meninggalkan siapa? Meninggalkan pribadi kedua dari kealahan yang telah menjadi manusia. Yang berdiam di dalam Yesus selama berjalan di atas muka bumi. Betul? Sehingga itulah yang membuat Yesus berkata apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Dengan kata lain, kalau Bapa dan Roh Kudus tidak meninggalkan Yesus. Tidak meninggalkan Yesus. Saudara kepingin tahu, kapan Bapa dan Roh Kudus diam di dalam tubuhnya Yesus? Lukas pasal 4. Ayat yang ke-20, 17, 18, 19. Tuhan Allah telah mengurapi aku. Betul? Betul apa tidak? Ayat 18, lihat. Ini awal Yesus mulai melakukan sesuatu dalam pelayanan. Roh Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada the Spirit of the Lord God. Ya kan? The Spirit. Kalau Yesaya itu the Spirit of the Lord God. Ya kan? Is upon me. Itu berbicara tentang kepenuhan Bapa dan Roh Kudus di dalam dirinya Yesus. Kita tahu bahwa Roh Kudus, Yesus waktu dicobai dia dipenuhi dengan Roh Kudus juga saudara. Jadi kenapa Yesus berkata Eli Eli lama sabatani? Karena Bapa dan Roh Kudus sebelumnya tinggal di dalam dirinya Yesus. Kenapa Bapa dalam dirinya Yesus dan Roh Kudus dalam dirinya Yesus? Karena Yesus sewaktu menjadi manusia tidak bisa hidup tanpa Bapa dan Roh Kudus. Betul? Karena dia mengosongkan dirinya. Dan mengapa dia harus berseru seperti itu? Karena dengan meninggalkan Yesus dan Roh Kudus meninggalkan Yesus, Bapa meninggalkan Yesus, supaya Yesus bisa mati di atas kayu salib. Sebab kalau Bapa dan Roh Kudus tidak meninggalkan Yesus, Yesus tidak akan bisa mati di atas kayu salib. Amin. Katakan amin. Pribadi kedua dari kealahan tadi telah ditinggalkan di dalam kemanusiaannya. Oleh siapa? Pribadi pertama dan pribadi ke siapa? Ketiga dari siapa? Kealahan. Kealahan, Godhead, ya kan saudara. Dan kemudian Yesus apa saudara? Yesus apa? Yesus mati. Mati. Fisiknya apa? Mati. Ya kan? Dan tubuhnya tadi namanya siapa? Yesus Kristus. Jiwanya namanya siapa? Yesus Kristus.
Jiwanya Yesus. Kemudian rohnya. Rohnya tadi kan firman. Firman yang telah mengambil kemanusiaan. Namanya siapa? Roh Kristus. Jiwa Kristus. Tubuh apa? Tubuh Kristus. Lihat, tubuhnya namanya siapa? Tubuh Kristus. Jiwa namanya siapa? Jiwa Kristus. Karena manusia adalah roh, jiwa, dan tubuh, bukan? Yesus sama. Yesus makhluk roh, ya kan? Yesus firman yang adalah roh, ya kan? Namanya siapa? Roh Kristus. Pada waktu Yesus mati, tubuhnya Kristus itu ditubur di mana? Dikubur Yusuf Arimatea. Betul? Jiwanya bersama dengan siapa? Roh tadi, rohnya Kristus. Roh Kristus atau pribadi. Jadi roh Kristus itu adalah pribadi kedua dari siapa? Dari kealahan yang telah menjadi apa? Manusia. Kemudian berpisah dengan tubuhnya sementara. Sedangkan roh Kristus tadi itu, yaitu pribadi Allah kedua dari tunggal, meluncur kemana saudara? Ke dunia orang mati. Ingat, ke dunia yang mana? Orang mati, sudah saya beritakan. Firdaus, kemudian apa? Hades, kemudian apa? Tartarus, bottomless pit. Bukan bottomly, tapi apa? Bottomless, less itu enggak ada. Bottom itu dasar, less itu tanpa dasar. Lubang tanpa dasar. Kemudian ke markas besar. Yang turun tadi siapa? Bukan tubuh Kristus yang dikubur tadi. Tapi siapa? Pribadi kedua dari kealahan yang telah menjadi siapa? Manusia. Rohnya firman Kristus. Amin. Katakan amin. Sebab sebelum menjadi manusia namanya siapa? Firman. Sehingga pada waktu menjadi manusia, dia adalah apa? Roh firman Kristus. Turun ke dunia orang mati. Katakan amin. Katakan amin. Jadi yang masuk ke dunia orang mati itu roh Kristus. Rohnya Yesus Kristus atau roh Kristus tadi, saudara. Pribadi kedua dari kealahan. Kemudian di hari yang ketiga, dia apa, saudara? Yang bangkit itu apa? Yang keluar dari kubur tadi apa? Roh Kristus. Katakan roh Kristus. Jadi kalau ngomong roh Kristus itu adalah roh dari siapa? Pribadi kedua dari kealahan yang telah menjadi apa? Manusia. Dia bangkit dari kematian. Katakan amin. Katakan amin. Saya tanya ke saudara. Pada waktu Abraham mati, saudara. Dia ada di mana? Kemarin saya katakan pangkuan Abraham, bukan? Pada waktu orang miskin itu mati, rohnya masuk kemana? Namanya siapa? Lazarus. Orang kaya sama orang miskin itu loh, saudara. Pada waktu orang miskin yang namanya Lazarus, Lukas pasal 16 tadi, 16. Masuk ke dunia orang mati, namanya siapa? Roh Lazarus, kata tiga. Rohnya Lazarus atau Lazarus yang adalah roh, ya kan? Karena manusia itu adalah bukan tubuh, tapi apa? Roh. Betul apa tidak? Maka rohnya siapa namanya? Roh Lazarus. Ada di tempat namanya apa? Pangkuan Abraham. Nah, Yesus mati, rohnya masuk ke dunia orang mati. Rohnya tadi namanya siapa? Roh Kristus. Siapa roh Kristus itu? Yaitu rohnya dari pribadi kedua dari siapa? Kealahan yang menjadi manusia. Katakan amin. Ini sangat penting, saudara. Katakan amin. Saya ingin semua orang mengerti ini, saudara. Kalau saudara tidak paham dengan apa yang saya katakan, dengarkan langsung, dengarkan berkali-kali. Kalau saudara belum jelas apa yang saya katakan, saudara bisa telepon saya. Amin. Jangan menyimpulkan sendiri. Kalau saudara menyimpulkan sendiri, maka saudara akan tersesat. Saudara akan bingung sendiri, saudara. Betul? Halo? Nah, pada waktu roh Kristus, pribadi Allah, yang kedua dari kealahan tadi, keluar dari kubur pada hari yang ketiga. Yang keluar tadi apa, saudara? Rohnya, namanya siapa? Roh Kristus, pribadi kedua, bukan? Namanya roh Kristus, bukan? Kemudian masuk kemana? Ke tubuhnya yang dikubur, di kuburnya Yusuf Arimatea. Namanya siapa? Yusuf Arimatea, namanya siapa tadi? Kuburnya, rohnya siapa? Tubuhnya siapa namanya? Tubuh Kristus. Waktu roh Kristus masuk ke dalam siapa? Tubuhnya Yesus Kristus sendiri. Maka tubuhnya jadi apa? Bangkit dari kematian. Betul? Sekarang roh dan tubuh kembali bersatu.
Dan tubuhnya Yesus itu akan ada kekal. Yesus akan mengenakan tubuhnya, tubuh kebangkitannya sampai kapanpun. Itu luar biasa. Amin. Amin. Itu bukan setelah semuanya selesai kemudian dibuang. Enggak. Itu akan menjadi pakaiannya Yesus. Itu akan menjadi tubuhnya Yesus dalam kekekalan. Makanya dia adalah anak domba Allah. Betul? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja segala Raja. Amin. Amin. Nah, pada waktu dia bangkit. Katakan dia bangkit. Tubuhnya tubuh apa? Tubuh kebangkitan. Ya kan? Katakan tubuh kebangkitan. Dan kemudian dia bertemu dengan siapa saudara? Dengan para muridnya. Katakan dengan para muridnya. Ingat, yang bangkit tadi siapa? Firman yang telah menjadi manusia yang mati dan kemudian apa? Bangkit dari kematian. Itu adalah pribadi kedua. Dan kemudian Yohanes pasal yang ke-20 ayat 22. Pribadi kedua dari kealahan yang menjadi manusia itu setelah dia bangkit. Dia apa saudara? Menghembusi. Katakan 3. Ulangi 2, 3. Menghembusi. Katakan 3. Mengembusi mereka. Mereka itu siapa? Para murid. Dan apa saudara? Berkata, terimalah apa? Terimalah Roh Kudus. Perhatikan, kenapa Yesus mengembusi mereka? Kita lihat tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-45, 46, 47. Yesus itu bukan hanya sebagai the second man, manusia kedua. Tapi dia sebagai apa saudara? The last Adam. Seperti ada tertulis, manusia pertama namanya siapa? Adam, ya kan? Adam itu karakteristiknya adalah apa? Living soul, makhluk hidup. Tetapi Yesus itu, firman tadi, pribadi kedua dari kealahan yang menjadi manusia yaitu firman, ya kan? Yang mengenakan tubuh yang diberikan Bapa tadi itu, namanya siapa? Adam yang terakhir, kalau hubungannya dengan Adam, ya kan? Personalnya Yesus namanya siapa? Personalnya firman yang menjadi manusia namanya siapa? Yesus Kristus. Tetapi pada waktu Yesus menjadi manusia, kalau dikaitkan dengan Adam, maka dia bukan dari Adam yang pertama. Adam yang pertama ini menghasilkan generasi berdosa, betul apa tidak? Tetapi Adam yang terakhir namanya siapa tadi? Firman yang menjadi manusia. Pribadi kedua dari kealahan yang menjadi manusia namanya siapa? Yesus Kristus. Itu adalah siapa? Adam yang siapa? Yang terakhir. Adam yang terakhir bukan berasal dari Adam yang pertama. Adam yang terakhir itu bukan manusia pertama. Tetapi apa? Manusia kedua. Adam yang terakhir bukan berasal dari debu dan tanah. Dan bersifat jasmani. Tetapi Adam yang terakhir adalah berasal dari apa? Dari surga. Bersifat apa saudara? Rohani. Katakan 3. Bersifat rohani. Dan Adam yang terakhir karakteristiknya apa? Bukan living soul. Tetapi apa? Adalah Adam yang terakhir yang bisa memberikan apa? Bahasa Inggrisnya. Memberikan roh kehidupan. Amin. Ingat, Adam nggak bisa memberikan roh kehidupan. Tapi dia hanya sebagai jiwa yang hidup. Dan justru dari Adam yang pertama, manusia jatuh dalam dosa. Betul? Tetapi Yesus sebagai apa? The last Adam became apa saudara? Life-giving spirit. Jadi siapa Adam yang terakhir tadi? Firman yang menjadi manusia. Pribadi kedua yang menjadi manusia. Namanya siapa? Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan siapa? Adam yang terakhir. Kapan Adam yang terakhir ini saudara menggenapi apa yang dikatakan oleh Paulus tadi? Yaitu apa? Menjadi apa? Life-giving spirit. Tidak ditemukan dalam Alkitab. Pada waktu Yesus belum mati dan bangkit saudara. Melakukan untuk menggenapi sebagai Adam terakhir yang bisa memberikan roh kehidupan dengan cara mengembusi. Belum pernah saudara. Hanya setelah dia bangkit dari kematian. Betul?
Sehingga pada waktu Yesus mengembusi itu saudara, dia sedang menggenapi apa? Menggenapi apa? Posisi Adam yang terakhir yang apa? Menjadi apa? Bukan living soul tapi apa? Menjadi apa? Life giving spirit. Menjadi roh yang memberi apa? Kehidupan. Bahasa Inggris itu harus dipahami. Kalau ada a life straight giving spirit, menerjemahkannya bukan kehidupan yang memberikan roh, bukan. Tetapi roh yang memberikan apa? Kehidupan. Jadi bahasa Inggris kalau menerjemahkan ini, a life giving spirit diterjemahkan dari belakang. Roh yang memberikan apa? Life giving, life memberikan kehidupan. Kapan Yesus bisa menggenapi ayat ini saudara? Pada waktu Yesus apa tadi? Mengembusi. Saya tanya, pada waktu Yesus menjadi Adam yang terakhir tadi, apakah Yesus punya keturunan-keturunannya? Ayo kita lihat Roma pasal yang kelima. Saya sengaja menyampaikan ini. Ayat yang ke-15. Supaya kita secara utuh, bukan potong-potong. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan apa? Pelanggaran Adam. Adam yang mana? Adam yang pertama. Sebab jika apa? Jika karena pelanggaran siapa? Satu orang. Siapa satu orang? Adam. Adam yang kemana? Adam yang keberapa? Yang pertama. Maka yang dilahirkan dari Adam yang pertama secara jasmani ini telah jatuh dalam apa? Kuasa maut. Ya kan? Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Berarti semua orang, katakan tiga. Semua orang yang menerima. Ulangi dua tiga. Semua orang yang telah menerima apa tadi? Kasih karunia dan karunia-Nya Allah. Maka dia, katakan dia. Menjadi apa? Menjadi bagian daripada satu orang itu. Paham? Bagaimana satu orang namanya Adam membuat semuanya keturunannya jatuh dalam apa? Kuasa maut, kuasa dosa bukan? Betul apa tidak? Tetapi oleh satu orang, ya kan? Satu orang namanya siapa? Yesus Kristus sebagai apa? Adam yang terakhir. Maka kalau orang itu percaya kepada Adam yang terakhir, namanya siapa tadi? Yesus Kristus yang adalah Adam yang terakhir. Bisa memberikan apa tadi? Roh kehidupan, ya kan? Memberikan kehidupan. Maka orang itu akan menerima apa? Kasih karunia. Jadi orang-orang yang menerima kasih karunia Allah, dia tidak lagi menjadi bagian daripada Adam yang terakhir, yang pertama. Sebab selama orang itu belum menerima kasih karunia Allah dan karunia Allah itu, maka dia adalah menjadi bagian daripada apa? Adam yang pertama. Tetapi melalui Adam yang terakhir namanya siapa? Yesus Kristus sebagai Adam yang terakhir. Maka melalui Adam yang terakhir, orang yang percaya kepada dia, dia akan menerima apa? Kasih karunia dan karunia-Nya. Maka orang itu tidak lagi menjadi keturunannya siapa? Adam yang pertama. Tapi menjadi keturunannya siapa? Adam yang terakhir. Tapi bagaimana Alkitab menjelaskan prosesnya dari Adam yang pertama, kemudian tidak lagi menjadi keturunan Adam yang pertama, tetapi menjadi bagian keturunan daripada Adam yang terakhir. Seperti karakteristiknya daripada Adam yang terakhir. Yaitu apa? Roh yang memberi kehidupan. Dengan cara bagaimana tadi? Diperagakan oleh Yesus. Dengan cara apa? Menghembusi. Pertanyaannya apa yang dihembusi? Roma, tadi berapa? Yohanes pasal berapa? Roma pasal 20. Kok Roma? Yohanes.
Jadi nggak ada kuartet tunggal itu nggak ada. Kalau pakai tritunggal itu 3, ya kan? Kealahan itu 3 pribadi, nggak ada 4, cuma 3. Amin. Dan sesudah berkata demikian, berkata damai sejahtera kuberikan kepadamu, ya kan? Ia mengembusi, ingat, mengembusi tadi berarti memberikan apa? Kehidupan, ya kan? Memberikan apa? Kehidupan. Yang diberikan apa tadi? Kehidupan. Dengan cara apa? Mengembusi. Nah, pertanyaannya, kehidupannya siapa? Mengembusi itu sama dengan roh yang memberikan kehidupan tadi. Kehidupannya siapa? Kehidupannya dirinya. Siapa dirinya tadi? Pribadi kedua dari kealahan yang namanya siapa? Firman yang menjadi manusia. Namanya siapa? Kristus Yesus. Dan yang dihembusi itu rohnya manusia. Keturunan Adam yang pertama. Para murid itu sebelumnya adalah keturunan dari siapa? Adam yang pertama. Kemudian Yesus sebagai Adam yang terakhir. Menghembusi, yang dihembuskan itu apa saudara? Rohnya sendiri. Rohnya Adam yang terakhir. Namanya siapa? Roh Adam yang terakhir. Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Firman yang menjadi manusia. Siapa firman yang menjadi manusia? Pribadi kedua dari siapa? Kealahan. Jadi roh Kristus itu adalah roh daripada pribadi kedua dari kealahan yang menjadi manusia. Namanya siapa? Yesus Kristus. Amin. Kenapa yang dihembusi itu bukan Roh Kudus? Kenapa? Saya katakan kenapa. Bagaimana dihembusi Roh Kudus? Wong Roh Kudus sudah meninggalkan Yesus, bukan? Amin. Waktu Yesus berkata apa? Eli, Eli lama sabaktani. Bapa meninggalkan Yesus, Roh Kudus meninggalkan siapa? Meninggalkan Yesus, betul? Nah, kenapa Yesus kok bisa memberikan Roh Kudus? Padahal Roh Kudus itu belum dicurahkan. Kapan Yesus menerima Roh Kudus? Yesus tidak bisa mengembusi sesuatu atau Yesus tidak bisa memberikan sesuatu kalau Yesus nggak punya. Kita nggak bisa memberikan kalau kita nggak punya, bukan? Kapan Roh Kudus baru dicurahkan? Kalau itu Roh Kudus yang dicurahkan, mungkin sudah berkata begini. Loh, itu ayat itu kan berkata, kemudian Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti yang dihembusi itu siapa? Roh Kudus. Saudara perhatikan kata dan itu kan. Dan itu memisahkan 2 aktivitas yang berbeda. Yang satu dihembusi berarti waktu dia mengembusi berarti ada sesuatu yang dilepaskan kan. Betul apa tidak? Selesai bukan? Setelah selesai berarti sudah menerima bukan mereka? Dan berkata, apa yang dikatakan Yesus, terimalah Roh Kudus. Aktivitas kedua, tindakan kedua dengan berkata apa tadi? Terimalah Roh Kudus bukan untuk memberitahukan apa yang dihembusi tadi. Karena yang dihembusi sudah apa? Sudah terjadi. Jadi Yesus mengembusi itu langsung ada yang dilepaskan dan diterima oleh para murid. Kata dan kemudian dia berarti ya kan melakukan sesuatu yang lain. Ngomong, bukan mengembusi lagi tapi apa? Berkata, apa yang dikatakan? Yang dikatakan bukan untuk memberitahukan kepada para muridnya, untuk memberitahukan apa yang dihembusi itu ternyata Roh Kudus, bukan. Sebab kalau Roh Kudus itu yang dihembusi, maka Kisah pasal 2 kita lihat. Kisah pasal 2. Ayat yang karena Roh Kristus ini saudara sudah sampai ke Amerika. Sudah sampai ke pulau-pulau di negeri ini saudara. Dan saya ingin setiap orang mendengar ini dengan jelas. Amin. Ayat yang ke-32. Ayat 31 kita baca. Kisah pasal 2 ayat 31. Sudah bergairah?
sampai nanti kita mengerti tentang rahasia yang tersembunyi berapa tadi. Karena karena ia telah melihat ke depan dan telah apa? Berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ini Daud. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati. Siapa ini? Berbicara tentang Kristus, ya kan? Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Benar, tidak mengalami kebinasaan. Artinya tidak mengalami kehancuran. Terpelihara baik di kuburnya Yusuf Arimatea, saudara. Ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ingat, ayat kita baca 23. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami adalah apa? Semua yang dialami Yesus itu ada saksi dan ada saksi. Yesus bisa saja ngomong begini. Para murid, aku kemarin dari planet Jupiter, ya kan? Bisa enggak ngomong begitu? Terus Petrus, saksinya siapa Tuhan? Sudah, kamu enggak usah ngomong saksi. Apa? Bahkan saudara, Yesus yang mulia itu, kalau enggak ada 3 muridnya, enggak akan pernah diceritakan. Di bukit itu loh saudara. Aku kemarin berubah jadi mulia. Ada yang bercerita itu siapa? Bukan Yesus. Tapi siapa yang bercerita? Para muridnya. Untuk sesuatu yang dahsyat itu pun di bukit transfigurasi itu. Di mana melihat Musa dan Elia tadi kan, para murid. Yang ngomong siapa saudara? Para murid saksi. Jadi semuanya ada saksi, ayat 33. Jadi semua yang gak ada saksi, gak resmi, amin. Gak sah. Dan setelah bangkit itu, kemudian diapakan? Ditinggikan, itu kenaikannya ya kan. Ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Baru setelah dia naik pada hari yang ke-50, ke-40 kan setelah kebangkitannya ya kan. Kemudian dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Apa yang terjadi saudara? Baru Yesus menerima apa? Lah waktu tadi mengembusi Yesus sudah ditinggikan belum? Halo? Apakah Yesus sudah ditinggikan waktu Yesus mengembusi para muridnya itu? Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apakah sudah ditinggikan Yesus? Ayo coba jawab. Coba jawab yang di streaming. Belum kan? Nah kalau belum, berarti kan bukan Roh Kudus. Bagaimana Yesus bisa mengembusi Roh Kudus, wong dia belum menerima Roh Kudus kok. Setelah mati dan bangkit kan, betul? Bahkan di waktu dia disalib, dia sudah ditinggalkan Bapa sama Roh Kudus. Sampai berteriak, kenapa sih kok berteriak? Itu sebenarnya menggambarkan, menggantikan kalau kita ditinggal Bapa sama Roh Kudus itu begitu. Seharusnya kita itu seperti itu. Katanya dia Allah, kenapa dia bersuara Allah? Udahlah, kalau nggak mengerti diam, amin. Katakan amin. Haleluya. Saudara tidak bisa menafsirkan apa yang bukan milikmu, amin. Siapa yang mengerti istrimu? Bukan suami tetangga. Kamu enggak ngerti istrimu. Jadi kalau ada suami tetangga yang mengatakan ke saudara, kamu enggak ngerti suamimu. Oh, enggak ngerti apa? Istrimu. Kamu enggak ngerti kamu selama ini. Nah, berarti istrinya juga enggak benar juga kan? Tapi yang normal, enggak mungkin suami tetangga yang lebih mengerti istrinya daripada suaminya. Betul apa tidak? Katakan amin. Nah perhatikan, waktu dia mengembusi itu bukan Roh Kudus. 100%. Ada yang mengatakan, oh itu Roh Kudus, itu baru DP. Apa? DP, down payment. Berarti separuh Roh Kudus kalau ini tubuh manusia, sisi bagian kiri yang diberikan dulu ya kan. Sisi kanan nanti di loteng Yerusalem. Ingat loh, itu bukan Roh Kudus yang diembusi. Kenapa? Kisah pasal 2 tadi. Roh Kudus baru diberikan kepada Roh Kudus atau Yesus baru menerima Roh Kudus setelah dia apa? Naik dan ditinggikan, duduk di sebelah kanan. Mengapa terjadi di loteng Yerusalem? Baru Roh Kudus diberikan. Karena Yesus di surga menerima Roh Kudus. Berarti yang dihembusi itu siapa? Hidupnya Yesus, rohnya Kristus.
DNA Kristus, DNA dari siapa? Roh Kristus itu adalah kehidupan Kristus, itu adalah DNA Kristus. DNA dari pribadi kedua, dari kealahan yang adalah firman, yang menjadi manusia, yang telah mati dan bangkit. Itu yang dihembuskan kepada para muridnya. Jadi roh Kristus itu apa saudara? Rohnya pribadi kedua dari kealahan, namanya firman, yang menjadi manusia namanya siapa? Yesus Kristus. Dan roh Kristus itu dilepaskan. Roh Kristus itu, kalau roh Kristus diberikan, berarti ada yang berkurang dalam dirinya Kristus. Enggak. Saya tanya, Adam itu memberikan roh kematian. Apakah rohnya Adam berkurang? Enggak. Itu dimensi roh. Bisa menurunkan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Tapi apa yang dilahirkan dari roh adalah apa? Roh. Katanya kitab suci bukan? Berarti Yesus sedang mengembusi, sedang apa? Melahirkan keturunan baru. Yaitu apa? Keturunan Adam yang terakhir. Namanya siapa? Kristus. Keturunannya Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi waktu Yesus mengembusi berarti dia melepaskan sesuatu. Namanya siapa? Roh Kristus. Amin. Katakan siapa? Siapa roh Kristus tadi? Rohnya dari siapa? Rohnya dari siapa? Firman yang menjadi manusia. Namanya siapa? Yesus Kristus. Dia adalah pribadi kedua dari siapa? Allah. Kealahan tadi. Betul? Dan kenapa dia berkata? Dan berkata itu memberitahukan setelah kamu menerima hembusan daripadaku. Hembusan itu adalah kehidupanku, rohku sendiri. Ini yang membuat engkau nanti akan menerima apa? Roh Kudus. Setelah aku menerima Roh Kudus, setelah aku ditinggikan di kanan Allah. Amin. Paham nggak? Jelas nggak? Jadi siapa roh Kristus itu? Rohnya pribadi kedua dari kealahan namanya firman. Yang memilih menjadi apa? Manusia. Yang dalam kemanusiaan diberi namanya siapa? Yesus Kristus. Sehingga barang siapa yang percaya kepada pribadi kedua dari Allah yang menjadi manusia namanya Yesus Kristus. Maka dia akan menerima keselamatan karunia Allah, betul? Maka dia secara rohani dan secara jasmani tidak lagi menjadi bagian daripada apa? Keturunan Adam yang pertama. Tetapi menjadi apa? Bagian daripada Adam yang apa? Akhir, saudara. Ini caranya Yesus melahirkan keturunan rohani secara ilahi sebagai Adam yang terakhir. Amin. Jadi saudara yang percaya kepada Yesus itu bukan lagi keturunan siapa? Adam yang pertama. Kita hanya sekarang ini masalah tubuh. Betul? Karena tubuh ini belum mengalami penebusan. Nanti pada waktu terjadi tubuh diubahkan. Baru kita akan menjadi sama seperti tubuhnya Yesus Kristus. Sebenarnya kita bukan lagi keturunan Adam yang pertama. Tapi siapa? Keturunan Adam yang terakhir. Namanya siapa? Kristus. Makanya saudara tidak akan bisa menyebut dirimu sebagai keturunan Adam yang terakhir namanya Kristus. Kalau engkau tidak memiliki roh yang sama seperti Kristus Yesus. Pribadi kedua dari Allah yang menjadi manusia. Roh Kristus bukan Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi yang kita terima, yang diterima para muridnya melalui hembusan itu. Bukan tubuhnya Yesus masuk ke dalam muridnya. Buktinya Yesus ya tetap ada di situ juga, ya kan? Berarti yang diberikan rohnya. Atau kalau bahasa kedokteran itu DNA-nya. Katakan DNA-nya rohani. DNA Adam yang kedua, ya kan? Adam yang terakhir. DNA pribadi kedua dari siapa? Kealahan yang menjadi manusia. Amin. Makanya Yesus berkata, setelah engkau menerima hembusanku ini, yaitu apa? Rohku, namanya roh Kristus. DNA-ku, rohani, namanya siapa? DNA Kristus, ya kan? Maka engkau akan menerima apa? Roh Kudus saat aku sudah ditinggikan.
di kanan Allah, tangan kanan Allah, ya kan? Sebelah kanan. Makanya Yesus menerima Roh Kudus. Nah, katakan Dika, pada saat dia menerima itu, Roh Kudus dicurahkan di tahta. Maka apa yang dikatakan Yesus, terimalah Roh Kudus, itu bukan menerima saat itu. Tapi Yesus sedang berkata, kalau engkau sudah menerima hembusanku, maka engkau akan menerima Roh Kudus ini setelah aku ditinggikan. Amin. Katakan amin. Ini memang sulit dipahami dengan akal. Tapi kalau saudara memiliki alur profetik, alur apostolik, maka saudara tidak akan pernah bingung. Amin. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada alur yang tidak mungkin bisa dipisahkan satu sama lain. Amin. Katakan amin. Sehingga Paulus berkata di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 9. Haleluya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi pegangan saudara. Amin. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Melainkan dalam apa? Roh. Jika memang apa? Roh Allah. Yang dimaksudkan roh Allah itu siapa? Roh Kudus. Yang di dalam diri kita sekarang siapa? Roh Allah, ya kan? Roh Allah itu siapa? Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Diam di dalam kamu. Tetapi, katakan juga, orang yang tidak memiliki apa? Kenapa tidak dikatakan, tetapi orang yang tidak memiliki roh Allah, tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Kenapa Paulus tidak menyebutkan Roh Kristus itu dengan kata roh Allah, saudara? Ingat, yang menjadi manusia bukan pribadi ketiga dari kealahan. Namanya siapa tadi? Roh Kudus. Ya kan? Betul? Dan juga bukan pribadi pertama, namanya siapa? Bapa yang menjadi manusia. Tetapi siapa saudara? Firman, katakan tiga. Firman Allah, ya kan? Jadi bagaimana kita bisa menjadi milik Roh Kudus? Karena yang jadi manusia bukan siapa? Bukan Roh Kudus. Kita menjadi milik keturunan, menjadi bagian daripada keturunan seseorang kalau memiliki apa? Kalau jasmani itu DNA yang sama. Kalau rohani itu adalah roh yang sama. Jadi jika orang tidak memiliki apa? Bukan roh Allah. Bukan Roh Kudus, tapi apa? Paulus nggak salah tulis ini, saudara. Roh Kristus itu adalah siapa? Rohnya, pribadi kedua dari kealahan yang menjadi manusia. Ya kan? Yang telah diberikan kepada kita. Kalau para murid itu melalui hembusan, kalau kita nggak perlu hembusan. Betul? Tetapi melalui pekerjaan Roh Kudus, betul? Roh Kristus, roh dari pribadi kedua dari Tritunggal yang menjadi manusia itu, Adam yang terakhir, itu yang dihembuskan kepada kita lewat Roh Kudus untuk menjadi milik kita. Supaya roh kita yang lama menjadi apa? Kalau boleh saya katakan roh kita yang lama namanya siapa? Roh Adam. Adam yang berdosa. Amin. Karena kita keturunannya siapa? Adam. Tetapi pribadi kedua dari kealahan menjadi manusia namanya Firman dan Yesus Kristus sebagai manusia itu, ya kan? Memberikan rohnya. Jadi roh Kristus itu adalah apa? Roh daripada pribadi kedua. Ingat baik-baik. Roh Kristus itu apa? Roh daripada pribadi kedua dari kealahan namanya siapa? Firman yang mengenakan tubuh manusia menjadi manusia. Dan pada waktu menjadi manusia namanya siapa? Yesus Kristus mati dan bangkit, ya kan saudara? Halo? Dan rohnya itu diberikan kepada siapa yang percaya kepada dia. Jadi roh Kristus itu buat kita adalah rohnya pribadi kedua dari Tritunggal yang menjadi manusia yang telah diberikan kepada kita. Yang telah menjadi apa saudara? Menjadi apa? Roh kita bagian atau menjadi DNA roh kita yang baru. Karena kita menjadi keturunan dari Kristus. Menjadi keturunan dari Adam yang terakhir. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bukan karena kita itu benar adanya saja.
bukan hanya kita itu melakukan, bukan karena kita melakukan baik. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Karena apa saudara? Karena kita memiliki apa? Roh Kristus. Karena roh kita lahir bukan dari Roh Kudus, tapi dari siapa? Dari Kristus pribadi kedua dari kealahan tadi. Paham nggak? Jadi Paulus berkata, tetapi siapa yang tidak menerima, tidak memiliki roh Kristus. Roh apa? Roh dari pribadi kedua dari kealahan yang telah menjadi manusia. Untuk menjadi bagian dari hidupnya yang baru. Maka dia bukan garis keturunan atau menjadi bagian daripada keturunan Kristus. Amin. Bedanya para murid dengan kita apa? Kalau para murid itu melalui hembusan. Betul? Tetapi buat kita nggak perlu pakai hembusan. Roh Kudus mengerjakan tugasnya Yesus yang di bumi. Amin. Dengan cara apa? Mengambilkan rohnya Kristus untuk menjadi roh kita yang baru. Amin. Katakan amin. Sehingga itu yang membuat Roh Kudus tinggal. Ingat loh, di dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak pernah tinggal di dalam hidup manusia. Dia hanya apa saudara? Upon, di atas, bisa datang dan pergi saudara. Makanya Daud, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena apa? Roh Kudus tidak mungkin tinggal dalam diri manusia, termasuk perjanjian lama. Hanya dalam sejarah manusia, Roh Kudus itu hanya tinggal di dalam manusia namanya Yesus Kristus. Dengan kata lain, kalau orang selain Yesus di bumi kepingin memiliki Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, dia harus memiliki apa? Roh yang sama seperti pribadi kedua, yaitu apa? Roh Kristus. Amin. Makanya Paulus berkata, Roh Kristus itu menjadi tanda bahwa saudara dan saya adalah menjadi miliknya Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, karena engkau memiliki Roh Kristus, roh daripada pribadi kedua dari kealahan yang adalah firman menjadi manusia, yang menjadi bagian daripada rohmu yang baru. Itu namanya Kristus di dalam diri saudara. Amin. Jadi yang tinggal dalam diri saudara itu bukan Yesus Kristus secara fisik. Tidak cukup, katakan tidak cukup. Pribadi Allah, kata tiga. Pribadi Allah yang tinggal dalam diri kita, itu siapa? Roh Allah. Roh Kudus, kata tiga. Yang tinggal dalam tubuh kita ini bukan Bapa, tapi siapa saudara? Roh Kudus. Bapa tetap ada di tahta. Yesus tetap ada di tahta. Yang tinggal dalam diri kita, kealahan daripada kealahan itu siapa? Pribadi ketiga. Namanya siapa saudara? Roh Kudus. Dan yang dimaksudkan Kristus di dalam itu bukan pribadi kedua fisik itu yang tinggal dalam tubuh kita. Tetapi yang ada pada diri kita, yang dimaksudkan Kristus di dalam kita itu adalah apa? Rohnya daripada pribadi kedua dari Tritunggal yang menjadi manusia. Untuk rohnya diberikan kepada kita supaya kita bisa menjadi keturunan daripada Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi Christ in us itu bukan pribadi Kristus Yesus yang tinggal. Tetapi rohnya yang menjadi roh kita yang baru. Amin. Jadi Christ in me itu berbicara tentang apa? Kehidupan Kristus, DNA Kristus dalam roh kita. Makanya Paulus mengatakan, kalau kita tahu Kristus dalam kita, maka kita akan mengalami yang namanya apa? Rahasia yang mulia dan besar. Ya kan? Halo. Nah, saudara semuanya sudah memiliki Kristus di dalam kan? Katakan kita sudah memiliki Kristus di dalam kita. Kapan kita memiliki Kristus di dalam? Waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Persoalan gereja hari ini tidak pernah, katakan tiga. Tidak pernah menyentuh bagian Kristus di dalam. Kalau ngomong Kristus ya ngomong Kristus saja. Tapi
tidak pernah masuk ke dalam areal rahasia ini, saudara. Sehingga kekristenan menjadi jatuh dan bangun. Tapi Alkitab tadi mengatakan kalau kita sampai kepada pengenalan yang benar tentang anak Allah tadi, maka kita akan sekokoh batu karang. Tidak akan bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Amin. Tugasnya penginjil memasukkan Kristus ke dalam. Sekarang Kristus sudah ada di dalam diri saudara. Kalau ada penginjil di kota saudara, saudara nggak perlu meresponi penginjil ini dengan mengatakan begini penginjil. Siapa yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara yang sudah Kristen bertahun-tahun. Kemudian saudara angkat tangan nangis. Aku orang berdosa, aku terima Yesus. Nah saudara sudah bertahun-tahun ke gereja pelayanan masih angkat tangan. Itu bukan untuk saudara. Untuk orang yang belum menerima Kristus di dalam, belum percaya kepada Yesus. Tugas saudara hari ini harus tahu bahwa Kristus ada di dalam diri saudara. Amin, katakan Christ in me. Tugas seorang rasul, tugas pelayanan para rasul, tugas para pelayan atau tugas daripada mereka yang dalam pelayanan rasuli adalah apa saudara? Menderita sakit bersalin. Untuk apa? Membentuk Kristus yang ada di dalam. Galatia 4 ayat berapa tadi? 19. Tugasnya seorang rasul dan pelayanan rasuli itu apa saudara? Membentuk Kristus. To form Christ di dalam diri saudara. Amin. Jadi membentuk Kristus. Membentuk itu artinya mendewasakan manusia Kristus, DNA Kristus, roh Kristus yang kau terima dari Yesus Kristus melalui Roh Kudus dan pemberitaan firman, ya kan? Sampai Kristus yang ada dalam diri saudara menjadi dewasa. Kenapa kita disebut anak Allah? Bukan karena ada Roh Kudus. Kenapa kita disebut sebagai anak Allah? Bukan karena ada Roh Kudus, tetapi karena kita lahir dari Yesus Kristus. Adam diciptakan serupa dengan Kristus. Serupa dengan apa? Dengan Allah. Tetapi kita setelah jatuh dalam dosa ini dan percaya lagi kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita tidak dilahirkan kembali untuk serupa dengan Allah katanya. Tapi serupa dengan siapa? Serupa dengan Kristus anaknya. Kenapa? Karena DNA anaknya, roh anaknya itu yang menjadi roh kita yang baru. Menjadi DNA kita yang baru. Amin. Katakan amin. Jadi tugas saya sebagai pelayan Tuhan yang membawa dimensi rasuli. Saya tidak mengatakan saya rasul. Membawa dimensi rasuli karena bapak saya seorang rasul. Saya mendapatkan legasi pelayanan rasuli, dimensi rasul ini. Tugas saya adalah saudara apa? Fokus mendewasakan Kristus di dalam diri saudara. Memang saya harus kadangkala merasa sakit bersalin, menderita untuk mendewasakan saudara. Amin. Kalau pengkhotbah itu gampang saudara, khotbah pulang selesai, betul? Dapat persembahan. Pengkhotbah datang hotel bintang 5, bintang 6, bintang 7 ya kan. Dijemput makan di restoran enak, pulang mereka. Tapi kalau seorang bapak rohani saudara, seorang yang berjalan dalam pelayanan rasuli, mendewasakan Kristus. Menyunat, membuang apa segala sesuatu yang tidak serupa dengan Kristus dalam hidup kita. Amin. Katakan haleluya. Ini rahasia yang berapat. Mengapa orang tidak paham? Karena masih rahasia. Dan saya katakan rahasia itu sudah dibukakan. Christ in you, the hope of glory. Katakan amin. Saudara percaya, saudara keturunan Roh Kudus atau keturunan Kristus? Saudara menjadi seperti Roh Kudus atau menjadi seperti Kristus? Menjadi seperti Kristus. Untuk apa kita diberikan roh Kristus, DNA Kristus menjadi roh kita yang baru? Karena kita akan melakukan pekerjaan yang Yesus ingin kita lakukan di atas muka bumi. Menyelesaikan keputusan Bapa. Yaitu apa saudara? Menaklukkan semua domain-domain. Menaklukkan
musuh-musuh sampai menjadi tumpuan kakinya Tuhan. Amin. Hanya mereka yang sama DNA-nya dengan Kristus. Hanya mereka yang memiliki roh yang sama seperti Kristus. Maka mereka akan menerima mandat yang luar biasa dari Tuhan. Katakan amin. Ini baru awal. Tapi saya percaya setelah ini saya ingin saudara masuk lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya saudara ini luar biasa. Tapi karena tidak mengetahui sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Kan selama ini kita hanya Roh Kudus terus, bukan? Tapi saya ingin saudara tidak hanya Roh Kristus terus. Roh Kudus dan Roh Kristus. Sebab kalau Roh Kudus sama Roh Kristus itu sama saudara yang dimaksud. Maka bahasanya tidak lagi Tritunggal. Tapi apa saudara? Dwi Tunggal. Betul? Betul apa tidak? Tetapi karena Roh Kudus ya Roh Kudus, Roh Kristus, maka tidak Dwi Tunggal. Tapi apa saudara? Tritunggal kalau pakai kata tri dan dwi saudara. Amin. Halo. Apa sih gunanya ini? Nanti di sesi kedua. Saya akan tunjukkan. Kalau sudah mengerti rahasia ini. Maka sudah akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Apakah sudah siap? Katakan bersama saya. Christ in me. Lebih keras. Christ in me. Amin. Ada banyak orang memiliki roh Kristus. Tetapi tidak tahu. Mereka sibuk pelayanan. Mereka sibuk dengan karunia-karunia. Mereka lupa. Roh mereka ini harus didewasakan. Kristus yang ada dalam diri kita, itu harus diapakan? Didewasakan. Cara mendewasakannya bukan dengan berdoa. Cara mendewasakan roh Kristus, manusia roh kita yang baru bukan dengan berdoa. Bukan dengan pelayanan. Betul? Halo? Bukan dengan pengurapan, saudara. Ingat, bukan dengan pengurapan. Tapi dengan memberi diri. Untuk dibentuk di rumah Allah. Melalui firman-firman Kristus. Makan makanan Kristus. Bukan susu. Tapi apa saudara? Makanan keras. Jadi dengan makan saudara. Tidak ada ceritanya orang bisa gede badannya saudara. Dengan bekerja. Bekerja tanpa makan saudara. Langsung rebah. Betul apa tidak? Jadi manusia roh kita dewasa. Bukan dengan apa saudara? Pelayanan. Bukan dengan pengurapan. Bukan berarti pengurapan tidak perlu. Tapi pengurapan ada tempatnya. Betul? Roh kita dewasa. Karena kita harus menjadi anak Allah yang dewasa. Katakan 2, 3. Kita tidak akan bisa menjadi anak Allah. Kalau tidak memiliki apa? Roh yang sama seperti anak Allah itu kan? Katakan amin. Kita tidak bisa menjadi anak Allah. Kalau kita tidak memiliki sifat-sifat dan DNA yang sama dengan anak Allah. Dan itulah namanya siapa? Roh Kristus. Oleh sebab itu roh kita yang baru adalah anak Allah. Katakan anak Allah. Roh yang sama seperti Kristus bukan? Amin. Nah ini perlu didewasakan saudara. Sampai menjadi apa? Menjadi huios. Haleluya. Katakan amin. Setan paling senang. Kalau gereja itu hanya aktif dalam aktivitas. Karena Kristusnya tidak dibukakan. Sebab kalau sampai orang atau gereja mengerti rahasia ini Kristus di dalam. Dan tahu caranya mendewasakan Kristus yang ada di dalam. Itu yang menjadi ketakutan buat si setan. Makanya dia sangat anti dengan apa? Kristus di dalam. Makanya disebut dengan apa? Roh anti-Christ. Roh anti-Kristus itu bukan hanya nanti. Tapi zamannya Yohanes roh anti-Kristus itu sudah beroperasi. Roh anti-Kristus adalah roh anti-Kristus yang ada di dalam diri saudara. Roh anti-Kristus ini akan menggunakan semua cara melalui doktrin, melalui pengajaran. Supaya gereja Tuhan tidak fokus dengan inti kekristenan Kristus di dalam. Tapi inti kekristenan dirubah dengan apa saudara? Pelayanan, aktivitas saudara. Berdebat bahasa saudara. Berdebat teologi saudara. Lupa bahwa kalau Kristus di dalam diri kita sebagai anak Allah kita ini semakin dewasa. Maka setan-setan akan menjadi takut. Makanya dia berusaha supaya apa? Supaya gereja tidak fokus pada intinya.
Akhirnya gereja fokus pada pengurapan. Gereja fokus kepada kebutuhan. Gereja fokus kepada minyak-minyak urapan. Gereja fokus kepada kegiatan-kegiatan. Lupa. Kalau roh kita ini harus didewasakan. Kalau roh kita dewasa, Kristus ini menjadi dewasa. Ini menjadi ancaman buat musuh. Supaya tidak menjadi ancaman buat musuh. Maka musuh akan mengirim rupa-rupa angin apa? Pengajaran. Yang terkena efek daripada rupa-rupa angin pengajaran itu siapa? Mereka yang tidak mau didewasakan. Betul? Makanya temukan rumah Allah. Temukan orangnya Tuhan. Temukan kebenaran yang disingkapkan di rumah Allah. Maka engkau akan didewasakan di sana. Rohmu yang baru, roh Kristus. Roh dari pribadi kedua, dari Tritunggal. Yang adalah firman menjadi manusia. Yang telah menjadi manusia, roh saudara DNA-nya. Itu harus didewasakan. Sebab kalau saudara dari teknon anak Allah yang belum dewasa. Menjadi huios ini saudara. Maka iblis akan merasa terancam. Amin. Kalau terancam, ya sudah. Wahyu pasal 12. Itu akan segera dimulai. Katakan 23. Wahyu 12 akan segera dimulai. Dan saya percaya, Lucifer yang ada di alam roh heavenly places, itu akan turun ke bumi. Diam dalam tubuh manusia. Dan di saat itulah, alam roh akan bersih dari semua setan-setan. Operasional surga akan lebih besar lagi terjadi di atas muka bumi. Haleluya. Apakah sudah siap untuk hidup di dalam Kristus? Amin. Katakan amin. Katakan Christ in me. Ulangi. Kristus di dalam diriku. Roh Kristus menjadi rohku yang baru. Roh pribadi kedua dari Tritunggal. Yang menjadi manusia. Menjadi rohku yang baru. Namanya Roh Kudus. Roh Kristus. Karena aku memiliki Roh Kristus kan mereka. Maka Roh Kudus tinggal dalam diriku. Amin. Sekarang katakan mereka. Aku menyadari Kristus di dalam diriku. Maka aku harus memberi diri untuk didewasakan. Di rumah Allah. Dengan cara menyerahkan diri. Siap dibentuk di rumah Allah. Dan siap makan dengan makanan keras. Supaya Kristus yang di dalam diriku tidak menjadi anak kecil melulu. Ulangi. Tetapi bertambah dewasa. Dari teknon menjadi apa? Huios. Karena seluruh makhluk menantikan apa? Munculnya huios. Amin. Katakan haleluya. Kalau ini terjadi, maka apa yang dikatakan Paulus, Kristus di dalam adalah pengharapan itu. Akan menjadi kenyataan buat hidup saudara dan saya. Apa yang saudara harapkan akan menjadi apa? Realita. Dengan memiliki Kristus di dalam itu membuat saudara memiliki pengharapan yang luar biasa. Tapi dengan mendewasakan Kristus di dalam itu akan membuat pengharapan itu akan menjadi apa? Menjadi kenyataan buat hidup kita. Amin. Kristus di dalam memberikan kita punya apa saudara? Memberikan kita apa? Pengharapan. Saudara yang tidak punya pekerjaan, tidak punya pengharapan kan? Betul apa tidak? Karena kalau engkau memiliki pekerjaan, berarti saudara memiliki apa? Pengharapan. Pengharapan apa? Ekonomi baik, ya kan? Melihat pengharapan, keluarga jadi baik, ya kan? Saudara kan melihat pengharapan lebih baik karena saudara punya pekerjaan, bukan? Jadi pekerjaanmu memberikan harapan untuk melihat sesuatu yang belum pernah saudara harapkan. Sama, saudara menginginkan sesuatu yang luar biasa, tidak punya sebelumnya. Tapi dengan memiliki Kristus dalam, tiba-tiba saudara memiliki pengharapan yang luar biasa. Tapi itu masih apa? Harapan, pengharapan. Tapi kalau Kristus ini menjadi dewasa, maka dari pengharapan akan menjadi apa? Realita.
Apakah sudah menangkap apa yang saya katakan? Katakan Christ in me. Roh Kristus di dalamku. Bukan tubuhnya Yesus. Tapi DNA-nya. Tapi rohnya. Dan itu bukan Roh Kudus. Tapi roh daripada pribadi kedua dari Tritunggal. Amin. Katakan haleluya. Sudah diberkati hari ini? Katakan amin. Ini langkah pertama untuk mengerti rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Ini pintu masuk pertama untuk mengerti, mengalami rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi. Haleluya. Ingat inti kekristenan itu apa? Christ in me and I am in Christ. Christ in us and we are in Christ. Itu inti kekristenan. Haleluya. Kalau intinya itu dalam hidup kita, saya percaya kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Semua pelayanan kita akan sentralnya Kristus. Bahkan pekerjaan yang akan kita jalani, inti sentralnya akan apa saudara? Kristus di sana. Amin. Sudah siap untuk diberkati Tuhan lebih lagi? Saya ingin saudara bangkit berdiri. Ada anak rohani mengatakan di dalam bahasa Malaysia, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 22. Kemudian Yesus menghembuskan nafasnya kepada mereka dan berkata, terimalah roh kudus, terimalah roh Allah. Amin.